Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satreskrim Polres Sekadau berhasil mengungkap kasus penipuan arisan Gate. Kasus ini bermula dari skema arisan menurun yang populer di masyarakat. Polres Palopo menyidak rumah makan yang melanggar aturan jam operasional Ramadan. Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda mengawal jalannya pawai kendaraan riang gembira. Ada lagi korban arisan bodong. Polres Sekadau di Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasusnya. Berikut laporannya. Satreskrim Polres Sekadau berhasil mengungkap kasus penipuan arisan Gate. Faktanya diungkap dalam konferensi pers Selasa 2 Maret tadi. Kasus ini bermula dari skema arisan menurun yang populer di masyarakat. Namun sejak Oktober 2024 muncul indikasi modus penipuan. Polisi setidaknya menerima 8 laporan dari korban. Setelah melakukan penyelidikan, hasilnya Satreskrim Polres Sekadau menahan 7 tersangka. Masing-masing berinisial NW, SS, WA, AS, IE, AM, dan SP. Mereka berperan sebagai admin dan owner. Arisan bodong ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Korbannya dirugikan hingga miliaran rupiah. Oleh polisi, para pelaku dianggap melakukan penipuan. Saat ini penyidik masih melakukan tracking aset dan uang yang digelapkan pelaku. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 378 JO 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Kepolisian Sekadau mengimbau masyarakat untuk tak sembarangan dan tidak mudah tergiur, terutama dengan investasi atau arisan yang menjanjikan keuntungan tak masuk akal. Dari Humas Polres Sekadau melaporkan untuk Polri TV. Polsek kawasan Kalibaru membongkar praktik penjualan kartu perdana atau SIM card telepon seluler secara ilegal. Sindikat beranggotakan 7 orang ini memanipulasi data nomor induk kependudukan alias nomor KTP dan nomor kartu keluarga milik orang lain yang dipergunakan untuk aktivasi SIM card. Polsek kawasan Kalibaru berhasil membongkar praktik ilegal penjualan kartu perdana atau SIM card telepon seluler yang melibatkan 7 orang. Sindikat ini diketahui memanipulasi data nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga milik orang lain untuk mengaktifkan SIM card sebelum kemudian dijual secara luas melalui berbagai platform. Kapolsek kawasan Kalibaru Kompol Bagin Efrata Barus mengungkapkan bahwa para tersangka melakukan kejahatan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan data pribadi tanpa izin. Kasus ini terungkap setelah unit reskrim Polsek kawasan Kalibaru yang dipimpin oleh AKP Eri Suroto melakukan patroli cyber dan menemukan banyak praktik jual beli kartu SIM di media sosial serta aplikasi pesan singkat. Sindikat ini dipimpin oleh seorang pria berinisial TBM 31 tahun yang berperan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi bisnis ilegal tersebut. Tersangka lainnya MAF bertugas melakukan registrasi kartu perdana menggunakan NIK dan nomor KK orang lain. Sementara itu 5 tersangka lainnya yaitu ASY, MH, MFH, dan AG bertugas membuat akun Telegram dan WhatsApp menggunakan kartu perdana yang telah diaktifkan.
Dalam menjalankan aksinya, TBM membeli data pribadi orang lain melalui Facebook dengan harga Rp200.000 per nik dan nomor KK. Total data yang berhasil dikumpulkan oleh MAF mencapai 10.000 nik dan nomor KK dalam bentuk file Microsoft Excel. Saat penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk 5 unit komputer, 1.989 kartu SIM dari berbagai provider, serta puluhan handphone. Para tersangka dijerat dengan pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 77 junto pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, junto pasal 55 KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 12 miliar rupiah. Dari Humas Polsek Kawasan Kalibaru melaporkan untuk Polri TV. Tim Dokpol DVI Pusdokes Polri berhasil mengidentifikasi 6 korban dari total 14 kantong jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdokes Polri pasca kebakaran di Glodok Plaza. Terima kasih rekan-rekan media. Mohon maaf, kita akan menyampaikan perkembangan kasus Glodok Plaza yang sudah beberapa yang lalu, dan izinkan menyampaikan bahwa tim DVI Pusdokes Polri yang terdiri dari Biro Dokpol, Biro Labdokes, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, dan penyidik Polres Jakarta Barat telah melakukan ANEP sebanyak 4 kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, yang kedua hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, yang ketiga hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, dan terakhir kemarin hari Selasa tanggal 4 Maret 2025. Adapun hasil ANEP sudah kita tindak lanjuti dengan melakukan koordinasi lintas sektoral yang berkaitan dengan temuan antemortem dan laporan orang hilang yang belum ditemukan. Selanjutnya, Bapak Karut Dokpol Pusdokes Polri akan menyampaikan hasil ANEP lengkapnya, karena ini sudah maksimal yang kita lakukan. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Karut Dokpol. Hingga saat ANEP ini dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, tim DPI telah menerima laporan orang hilang sebanyak 14. Ya, sampai saat ini sudah itu finalnya. Kemudian yang kedua, tim DPI juga telah menerima 16 kantung jenazah sebagaimana yang sudah kita ketahui, tetap seperti itu. Yang ketiga, body part dari 6 kantong jenazah tidak didapat profil DNA-nya. Kita ketahui bahwa situasinya kondisi sangat rusak karena kondisi jenazah sudah hangus terbakar. Ya, sehingga kita sudah berusaha keras untuk pemeriksaan DNA, tetap kita tidak bisa dapatkan. Yang keempat, tim DPI berhasil mengidentifikasi 6 korban yang sudah kita laksanakan rilis sebelumnya. Ya, saya ulangi, yang pertama adalah atas nama Desti Eka Putri Suwarno, kemudian yang kedua Karen Salom Jeremiah, yang ketiga Ade Ariati, yang keempat Suki Fitria Jeremiah, yang kelima Aulia Belinda Kurapak, yang keenam Osima Yukari. Keenam korban telah teridentifikasi dan telah diserahkan kepada keluarganya beberapa waktu yang lalu. Yang kelima terdapat, nah ini yang mungkin kesimpulan-kesimpulan baru yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian sebagai bentuk ANEF kita. Terakhir, terdapat 8 individu yang berdasarkan laporan orang yang belum ditemukan. Saya ulangi, terdapat 8 individu berdasarkan laporan orang hilang yang belum ditemukan. Sebagai berikut, kalau kita kelompokkan menjadi 6 individu perempuan dan 2 individu laki-laki. Yang keenam, terdapat 2 profil DNA korban laki-laki yang tidak cocok dengan seluruh profil DNA individu yang dilaporkan hilang. Dari korban, ya, kemudian dari kantong jenazah, kemudian sampelnya kita ambil semuanya. Ternyata kita temukan 2 profil DNA full, ya, laki-laki, tetapi tidak cocok
dengan semua orang yang dilaporkan hilang itu. Dengan hasil upaya maksimal yang telah kami laksanakan, maka operasi DVI kami nyatakan ditutup dengan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, proses pencarian barang bukti di TKP sudah dihentikan. Dan sampai saat ini sudah tidak ada lagi pengiriman barang bukti maupun body part dari TKP ke pos DVI. Yang kedua, sudah tidak ada lagi tambahan data antemortem dari pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya. Yang ketiga, semua body part dan properti sudah diperiksa, baik secara medis maupun secara laboratoris. Yang keempat, namun demikian, apabila di kemudian hari ditemukan kembali barang bukti atau body part dan properti milik orang yang dilaporkan hilang di TKP, maka tim DPI akan kembali menerima dan akan meneruskan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut. Sekira demikian yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Polda Jatim ungkap praktik LPG oplosan di Jombang. Menangkap 4 orang pelaku diamankan polisi. Bribda Rizky Adi, personil Humas Polda Jawa Timur yang akan memberikan laporan selengkapnya untuk Anda. Kasubdit 4 Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Damus Asa menyebutkan 4 tersangka yang diamankan terdiri dari 2 dokter atau teknisi, seorang supir, dan supplier gas. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Damus Asa di Surabaya Selasa petang mengatakan, modus yang digunakan para pelaku adalah memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung non-subsidi dengan menggunakan alat berupa pipa logam. Mohon izin kami sampaikan jelaskan di sini bahwasan dari Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pengungkapan kasus kaitan dengan gas LPG, di mana gas LPG ini adalah subsidi dari 3 kilo Indopros ke 12 kilo dan 50 kg. Ini kita ungkap pada hari Senin tanggal 3 Maret sekira pukul jam 13 waktu Indonesia Barat, yaitu berada di lokasi Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, di mana yang kita amankan di sini ada 4 orang. 2 orang selaku dokter dan 1 orang selaku sopir dan 1 lagi selaku sebagai penyuplai. Di mana 4 orang tersebut kita amankan di wilayah Kabupaten Jombang dengan modus yaitu pengoplosan dari 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg. Di mana kegiatan ini sudah dilakukan kurang lebih 2 bulan dari akhir tahun 2024 sampai saat ini. Ini kita kenakan pasal yaitu pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 5 Ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan paling tinggi 60 miliar. Gas dari tabung 3 kg dipindahkan ke tabung LPG non-subsidi kapasitas 12 kg dan 50 kg dengan menggunakan alat suntik berbahan logam yang disuntikan pada bagian pentil masing-masing tabung. Dalam operasinya, pelaku SZ dibantu oleh MS dan MM yang bertugas sebagai sopir dan kernet untuk memperoleh LPG subsidi dari berbagai toko dan pangkalan di Kabupaten Jombang dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per tabung. LPG hasil oplosan kemudian dijual dengan harga Rp130.000 hingga Rp140.000 per tabung untuk kapasitas 12 kg dan Rp550.000 hingga Rp575.000 per tabung untuk kapasitas 50 kg. Barang bukti berupa tabung gas dan 1 mobil pick-up diamankan petugas. Polda Jawa Timur menegaskan akan terus menindak praktik ilegal yang merugikan masyarakat serta mengganggu distribusi LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu bergerak cepat ungkap kasus penyimpanan ilegal BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan secara terorganisir di Dusun Podang, Kelurahan Lajolor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hal ini disampaikan melalui konferensi pers pada Kamis 6 Maret 2025. Dipimpin oleh Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, tim penyidik berhasil mengamankan 3 tersangka berinisial BC, K, dan J, beserta sejumlah barang bukti, termasuk 3 unit kendaraan, drum, pompa, dan buku transaksi. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan investigasi mendalam oleh penyidik di Tipidder. Penyidik mengungkap modus penggunaan 45 barcode berbeda yang diperoleh dari oknum operator SPBU dan disimpan di ponsel milik tersangka BC untuk mengambil BBM bersubsidi dari SPBU secara berulang. BBM yang diperoleh secara ilegal tersebut kemudian disimpan di sebuah lahan pribadi yang disewakan oleh BC sebelum diangkut menggunakan truk tangki untuk dijual ke pembeli. Dirtipidder Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan, Polri akan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi dan menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan penyalahgunaan subsidi. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Direktorat Tipidder Barreskrim Polri berkomitmen akan terus dan tidak bosan-bosannya melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan barang bersubsidi oleh pemerintah. Karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup luas pada masyarakat lapisan bawah. Langkah penegakan hukum ini tentunya perlu sinergi antara pemerintah dan kepolisian serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan informasi terhadap praktek-praktek ilegal dan curang dalam menggunakan penyalahgunaan barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.